angka 68%-nya Roy Suryo itu menjadi sangat terkenal ya. Jadi kan favorit orang untuk melecehkan Anda. Jadi 68% restoran tidak enak gitu ya. 68% ya saya karena lucu saya tambah-tambahin. Tapi saya terharu juga Anda tuh SMS saya gitu ya. Terima kasih pada bantuannya. Bantuan apa saya pikir. Nah tapi peristiwa 68% itu sekarang menjadi jelas sebetulnya hebat bahwa Anda tuh di tengah-tengah turbulensi itu tidak crash. Kalau pesawat kan gluk-gluk tahu masih terbang kan bagus. Jadi itu saya harus belajar. Saya crashnya nggak marah tapi saya ngerjain yang lain. Tapi kayaknya Anda tuh tidak pernah berhenti bekerja. Selama saya kenal Anda sebelum Anda masuk DPR lah, saya kenal Anda tuh sebagai orang telematika, orang pengajar. IT. Jadi apa sebetulnya sejarah IT Anda itu bagaimana sebetulnya hubungannya? Dan kalau bicara soal sejarah IT, orang juga tidak salah komentar ya. Bahwa orang mengatakan, loh itu kan backgroundnya bukan IT. Roy Suryo itu bahkan backgroundnya softball. Loh iya, siapa yang pernah nulis saya itu lulusan IT? Memang tidak. Saya kuliah di jurusan komunikasi. Komunikasi itu bagian dari Visipol. Kalau di Jakarta Visip. Komunikasi massa gitu ya? Ya, komunikasi massa. Tapi yang salah dan itu di quote-quote itu adalah ketika ada sebuah website atau orang yang nulis kuliah saya itu 10 tahun. Nah, kalau itu jelas salah. Oh, itu saya itu. Yang 10 tahun itu saya itu. Nah, salah ya. Kalau jadi berapa? 12. Berapa tahun? Saya termasuk lulusan nomor 2 tercepat. Wow. Kalau nggak nomor 2 tercepat nggak mungkin jadi dosen saya. Oh, dosen. Iya, dan saya dosen teladan gitu di kampus. Jadi itu yang sering jadi ini di tengah-tengah ini saya nembak juga. Sebetulnya gitu, saya pemandu nggak boleh ikut promosi ya. Saya juga dosen teladan. Siap. Tapi sekolahnya 10 tahun. Jadi banyak jalan menuju ke Roma. Jadi artinya sorry, mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya saya waktu itu ketika di softball, ketika di komunikasi, saya mengajar fotografi. Jadi basic fotografi itu sebenarnya bukan dapat baru-baru aja. Kemudian saya ditugaskan, istilahnya sekarang itu kayak kalau di militer tuh di BKO kan, di bawah kendali operasi. Waktu itu di fakultas namanya Seni Media Rekam. Itu institusi lain, Institut Seni Indonesia. Disitulah saya dapat teladan, tidak di UGM. Di situ saya sekretaris jurusan fotografi. Kemudian ngajar juga video, karena saya pengajar mata kuliah tata fotografi elektronik, editing elektronik. Jadi videografi. Memang serius mengerjakan. Iya, memang serius. Jadi memang itu, dan itu yang memang tidak banyak diungkap atau mungkin orang banyak menutup itu supaya kesannya saya itu nggak ngerti, nggak apa-apa. Ya saya oke-oke aja. Dan kemudian setelah itu 10 tahun saya mengajar. Jadi bukan kuliahnya 10 tahun. 10 tahun saya mengajar. Kemudian ketika ada permintaan dari beberapa kawan untuk saya mulai masuk ke website presiden. Jadi saya supervisor website presiden, saya masuk. Jadi itu belum partai. Itu tahun berapa ya? Saya masuk website presiden itu sebelum saya masuk ke partai. Jadi saya masuk ke partai itu 2005. Jadi saya sebelumnya sudah masuk, dan ketika 2005 saya masuk partai, kemudian saya memegang Kominfo ya, divisi Kominfo. Di partai kan? Di partai. Ya, kenapa bukan di kabinet? Memang nggak mungkin kan gitu. Orang siapa yang tahu lah anak kecil ini Roy Suryo ini bisa masuk kabinet. Presiden sudah SBY. Tetapi waktu itu saya belum masuk ke partai. Baru saya masuk elected di tahun 2009. Yes. Dan alhamdulillah Pak Wimar, saya juga tanpa berbekal, bukan orang politik, tapi di dapil di Jogja itu dapat suara yang paling banyak ya gitu. Ya politik itu apa ya, kan bukan masalah sekolah, masalah orang percaya Anda bisa komunikasi. Tapi ada tuh banyak yang mencela ya. Saya tentu sebagai orang komunikasi tidak melihatnya sesederhana itu. Terus saya pikir apa Anda itu sebagai orang komunikasi tidak mempraktekkan PR supaya tidak terlalu banyak dicela gitu? Saya lihat gini, ada yang mencela tapi juga ada juga yang memuji. Jadi saya pikir imbang lah. Orang di dunia itu tidak mungkin ada yang memuji semua. Ya kalau ada yang memuji semua, memang itu berarti pembungkusan atau PR-nya sangat bagus. Ya, tapi kan pasti sebagus-bagusnya ditutupin, boroknya di belakang kan juga ketahuan. Kalau saya biarkan aja, biarkan orang mencela. Ya, tapi di titik ketika orang tahu, ya kayak nanti misalnya kita bicara soal kementerian gitu ya. Ya biarkan saja, di belakangnya orang ngerti. Toh juga nanti orang yang mencela itu, saya juga tahu orang-orangnya itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada soal. Sekitar tahun 2005 Anda masuk website presiden, jadi boleh katakan hubungan efektif dengan Ring 1. Ya, Ring 1 tuh di situ.
pekerjaannya masih dalam bidang Telematika. Ya, karena saya telematika. supervisor website beliau. Dan saya asumsikan hobinya juga itu ya. Ya. Punya gadget gitu segala. Enggak, ya punya gadget sih sebenarnya itu melekat. Cuman saya bukan seorang yang techno-freak. Ngejar model pertama enggak? Enggak. Enggak nungguin Bahkan salah satu gadget saya pun yang masih saya pakai sampai dengan sekarang, itu orang pada, wah ini kan sudah sekitar 5 tahun yang lalu, nggak perlu disebut mereknya ya, tapi kan tipenya kan sudah tipe yang sangat saya lama. punya lebih baru sih. Jadi saya pun bilang bahwa kebutuhan seseorang itu kan sangat personalized ya. Jadi artinya tidak mesti sama dengan orang yang lain. Dan tidak perlu kita terlalu terlibat masuk. Ketika tadi Bang Iman mengatakan soal Friendster, soal Facebook ya, saya pernah punya Friendster, tapi saya memang sengaja tidak masuk Facebook ya, dan kemudian tidak masuk. Tidak masuk, dan ada Roy Suryo itu palsu, dan kemudian saya masuk ke Twitter. Kalau itu memang saya. Roy Suryo tidak punya Facebook, punya Twitter. Punya. Saya punya Twitter, dan di Twitter itu ada foto kami berdua. Kita break dulu.